Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat serial drama India, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kalian. Di video kali ini Mimin akan menceritakan kembali sinopsis serial drama India yang berjudul Gopi. Episode kali ini diawali dengan Gopi yang sedang belajar berjalan dan dipandu oleh Ahem. Kemudian datanglah Hetal dan juga Nenek. Hetal dan Nenek menyapa Gopi dan juga Ahem. Lalu Gopi langsung melepaskan tangan Gopi dari Ahem. Kemudian Gopi duduk kembali di kursi rodanya. Hetal pun menghampiri Gopi dan memberikan persembahan. Lalu Gopi dan juga Ahem melakukan puja bersama. Setelah semuanya selesai, Ahem pun pamit untuk pergi. Gopi pun menatapi kepergian Ahem, lalu dikejutkan dengan suara Hetal. Sementara di tempat lain, terlihat Rasi sedang merencanakan sesuatu. Lalu Rasi pun mengambil baju pakaian Jigar dan menyiapkannya di meja. Tidak lama kemudian Jigar pun datang. Lalu Rasi buru-buru kembali ke tempat semula. Ia pun berakting dengan mengotak-ngatik kain sarinya. Sedangkan Jigar terkejut melihat pakaiannya sudah disiapkan oleh Rasi. Rasi pun tersenyum kepada Jigar. Tetapi sepertinya Jigar tidak menyukainya dan mengacuhkannya. Lalu Jigar mengambil baju yang lain dan pergi meninggalkan Rasi. Rasi pun terlihat tidak suka. Ia pun marah-marah. Sementara di tempat lain, terlihat Kokila dan juga Hetal sedang memotong sayuran. Dan tiba-tiba saja telepon rumah berdering. Rupanya yang menelpon adalah Ahem. Sedangkan di depan pintu terlihat bapak kurir sedang mengantarkan sebuah bingkisan. Lalu Rasi pun menerima bingkisan itu dan memberikannya kepada Gopi. Kemudian Kokila menerima bingkisan itu. Lalu ia membuka bingkisan itu. Rupanya itu adalah sebuah handphone. Lalu Kokila menelpon Ahem. Dan Ahem pun berkata, "Telepon itu untuk Gopi." Lalu Kokila memberikan handphone itu kepada Gopi. Gopi pun terkejut dan mengambil handphone tersebut. Kemudian Kokila berkata agar Gopi tidak seperti Rasi yang selalu berbicara di telepon dengan tidak ada kepentingan yang berarti. Rasi pun hanya bisa tertunduk malu. Beberapa saat kemudian semua orang pun pergi meninggalkan kamarnya Gopi. Dan Gopi pun tersenyum bahagia. Kemudian Rasi menelpon ibunya. Ia bercerita bahwa Gopi telah dibelikan handphone oleh Ahem. Urmila pun merasa terkejut mendengar hal itu. Sedangkan Rasi merasa bahagia. Scene pun berpindah kepada Gopi yang sedang melamun sambil senyum-senyum sendiri. Kemudian Kokila mengagetkan Gopi. Lalu Gopi kembali bekerja. Di saat Gopi sedang mengupas kacang polong, tiba-tiba saja Ahem menelpon. Gopi pun terkejut. Ia bingung harus berbuat apa. Ia pun hanya bisa memandangi handphone tersebut. Kokila pun melihat hal itu. Lalu Kokila menyuruh Gopi untuk mengangkat telepon dari Ahem. Gopi pun berbicara dengan Ahem. Ahem bertanya kepada Gopi, "Bagaimana keadaanmu?" dan sebagainya. Lalu telepon pun ditutup. Gopi pun senyum-senyum sendiri dan Kokila melihat hal itu pun ikut tersenyum. Sementara itu terlihat Rasi sedang berada di tempat gym sambil membawa sebuah kartu. Tidak lama kemudian terlihat Rasi berdebat dengan sang pemilik gym. Namun sepertinya Rasi kalah dalam berdebat. Ia pun memikirkan sebuah cara. Lalu ia melihat ada seorang pekerja sedang mengepel lantai. Lalu muncullah sebuah ide. Ia pun berjalan ke arah sang petugas itu dan terjatuh. Tentu saja hal itu membuat semua orang merasa terkejut, sehingga membuat semua orang memandangnya. Tidak lama kemudian sang pemilik menghampiri Rasi dan bertanya. Lalu Rasi marah-marah. Sang pemilik gym pun langsung berkata, "Apakah kau tidak melihat di situ sudah ada peringatan bahwa di sini lantainya licin karena sedang dipel?" Rasi pun berkelit. Di saat Rasi sedang berdebat dengan sang pemilik gym, datanglah Jigar. Jigar pun mengajak Rasi untuk mengikutinya. Rasi pun mengikuti Jigar. Di saat mereka telah sampai ke tempat yang dituju, Rasi pun mulai mencari banyak arah
alasan. Jigar pun marah besar kepada Rasi karena telah membuatnya merasa dipermalukan. Lalu Jigar mencaci maki Rasi. Rasi pun merasa terkejut dengan perlakuan Jigar. Sementara di tempat lain, Ahem baru saja pulang dari kantor dan langsung pergi ke kamarnya untuk melihat Gopi. Sedangkan Gopi yang menyadari kehadiran Ahem jadi salah tingkah. Kemudian Ahem mengajaknya untuk jalan-jalan. Lalu Ahem mengajak Gopi berdiri dan memapahnya. Namun tiba-tiba handphonenya berbunyi. Ahem pun mengangkat telepon tersebut, sehingga membuat Gopi kehilangan keseimbangan dan membuatnya terjatuh. Ahem pun terkejut dan langsung memangku Gopi. Gopi pun meringis kesakitan. Tentu saja hal itu membuat semua orang berdatangan ke kamar Gopi untuk melihat keadaan Gopi. Lalu Kokila dan yang lainnya terkejut melihat keadaan Gopi yang sedang terkapar di atas lantai. Lalu Ahem mengangkat Gopi dan menaruhnya di atas kasur. Gopi pun tidak berhenti menangis dan terus meringis kesakitan. Kemudian Heta menyuruh Rasi untuk mengambil air putih. Rasi pun mengangguk dan langsung pergi. Sedangkan Kokila menyuruh Jigar untuk memanggil dokter. Jigar pun pergi. Sedangkan Ahem merasa sangat bersalah kepada Gopi. Ahem pun hanya bisa terdiam. Lalu Kokila bertanya kepada Gopi, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kemudian Kokila bertanya kepada Ahem. Ahem pun menjelaskan, saat itu ia sedang menerima telepon sehingga ia tidak fokus memegangi tangan Gopi, sehingga membuat Gopi kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Beberapa saat kemudian Rasi datang membawa air putih untuk Gopi. Ia pun memberikannya kepada Gopi. Dan tidak lama kemudian dokter pun telah tiba. Lalu dokter memeriksakan kaki Gopi. Gopi pun meringis kesakitan. Ahem yang melihat hal tersebut membuat dirinya semakin merasa bersalah kepada Gopi. Sedangkan Kokila menenangkan Gopi yang takut saat akan diperiksa. Ahem dan yang lainnya merasa khawatir dengan keadaan Gopi saat ini. Sedangkan Gopi terus meringis kesakitan. Dokter pun terkejut melihat keadaan Gopi. Begitu pula dengan Hetal. Ia begitu khawatir. Lalu dokter pun berkata, jangan khawatir, kau pasti akan segera sembuh. Lalu dokter dan juga yang lainnya mengajak untuk keluar. Hanya Ahem yang masih ada di kamar itu. Lalu Ahem meminta maaf kepada Gopi. Gopi pun memaafkannya. Lalu Ahem pun pergi meninggalkan Gopi. Selanjutnya dokter dan juga yang lainnya sedang berbincang di ruang tamu. Lalu Rasi bertanya bagaimana keadaan Gopi. Apakah itu bisa menjadi lebih parah lagi? Mendengar pernyataan Rasi, tentu saja semua orang pun merasa terkejut. Lalu dokter menenangkan, jangan khawatir, asalkan Gopi minum obat yang rutin dan istirahat yang cukup, ia pasti akan segera sembuh. Setelah banyak berbincang-bincang, akhirnya dokter pun pamit untuk pulang. Sementara Ahem merasa sangat bersalah dan terpukul atas kejadian yang menimpa Gopi. Lalu Kokila menenangkannya dengan berkata, ini semua sudah takdir, mudah-mudahan Gopi cepat sembuh. Lalu Ahem pun pergi meninggalkan Kokila dan menuju kamarnya Gopi. Sesampainya di kamar, Ahem menanyakan keadaan Gopi. Gopi pun berkata, aku sudah merasa baikan. Padahal nyatanya setelah Ahem pergi, Gopi meringis kesakitan dan episode pun berakhir.